Oke, semangat pagi. Mungkin boleh dong, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di sini, boleh buka mic-nya sebentar, karena biar rame gitu suasananya. Walaupun kita online, tapi biar kerasa gitu energinya. Ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi. Yuk kita bisa. Kita bisa luar biasa. Kita bisa luar biasa. Kita Wah, bisa di luar. mantap. Yes. Suaranya kedengeran nih sampai sini, sama begitu pun juga energinya. Selamat siang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast kesehatan. Kali ini kita membahas mengenai topik yang bisa dibilang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu mengenai tuberkulosis. Perkenalkan, saya Aurel dari EHS Departemen di sini dan saya tidak sendirian, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua kali ini. Mungkin yang biasa ngeliat webinarnya EHS, sering banget saya sendirian, tapi kali ini saya ada temennya. Mungkin boleh dong, Dr. Febri perkenalan diri. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Febri Irwansyah. Saya dokter umum yang sekarang lagi jadi bagian dari EHS, teman-teman dari health semuanya. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal dokter. Ganteng banget dokter hari ini dokter. Oh, enggak kok, bisa aja. Oke, ya jadi rekan-rekan semua di sini saya pun juga bersama ahlinya nih. Selain dari narasumber kita, narasumber utama kita yang kebetulan akan hadir nantinya. Di sini saya juga ada Dr. Febri di sini. Rekan-rekan semua juga diharapkan untuk mengisi link form presensi yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi nanti kita akan ada bagi-bagi hadiah buat rekan-rekan semua, boleh diisi dulu link presensinya. Selanjutnya saya juga akan membacakan ketentuan acara selama acara ini berlangsung. Oke. Untuk ketentuan pertama, di sini peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan memastikan mikrofon dimatikan selama kegiatan berlangsung. Mungkin boleh Dokter Febri sebutin yang nomor 2 apa nih peraturannya? Oke, jadi buat teman-teman juga harus mengisi daftar hadir pada link absensi. Jadi nanti kita akan ada hadiah ya Mbak di ujungnya. Jadi jangan lupa untuk ngisi link absensinya. Selanjutnya juga peserta nih harus di follow juga Telat mulu. aman. Dan untuk nama Zoom-nya nanti harus diganti sesuai ketentuan, itu nama lengkap di underscore dengan nama instansi, gitu ya Mbak? Betul. Lalu juga nanti ketika ada pertanyaan, mungkin bukan cuma saya aja yang penasaran, pengen tanya sama Dokter Febri maupun dengan bintang tamu kita hari ini, peserta juga boleh langsung tanya melalui chat atau bisa raise hand dan juga mengaktifkan kameranya. Selanjutnya juga sebelum meninggalkan room, peserta dapat mengisi link evaluasi acara di akhir acara nanti. Dan rekan-rekan semua, kali ini kita berbeda nih konsepnya. Biasanya kalau kita itu mengadakan webinar, itu kan saya berdiri nih dok. Nah sekarang kita ada di ruangan podcast. Podcast Nah, ya, jadi kali beda ini, konsepnya ya Mbak ya? betul, kali ini kita live langsung di studio Yayasan Learning Center. Jadi buat rekan-rekan semua yang ingin juga bikin podcast di sini yang ada di kawasan PPI Cakung, bisa juga menggunakan fasilitas ini dok. Bisa langsung ke sini ya. Bisa langsung ke sini. Oke dokter, mungkin buat mengawali percakapan kita siang hari ini. Boleh. Ini kan topiknya mengenai tuberkulosis nih dok. Betul. Oke, dan juga buat rekan-rekan di sini juga boleh loh kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya mengenai tuberkulosis. Sebenarnya tuberkulosis ini apa dok? Oke, jadi kita bahas pertama dari tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis ini dia penyakit akibat bakteri. Jadi penyakit ini menyebarnya itu melewati dahak, biasanya orang batuk, bersin, itu bisa menyebar lewat itu. Nah, tuberkulosis ini salah satu penyakit yang bisa dibilang negara kita ini sangat banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali penderitanya. Makanya bahkan teman-teman kita itu dari dokter-dokter dari luar negeri, misalkan dari negara maju, dari Jepang atau yang lain-lain itu mempelajari tuberkulosis itu di Indonesia. Kenapa? Karena kasus di Indonesia ini sangatlah banyak seperti itu. Jadi bisa dibilang ini kasus yang sangat serius dan ini juga bisa menyebabkan salah satunya yang sangat kita hindari adalah kematian. Oke, ya jadi memang untuk kasus tuberkulosis di Indonesia ini ternyata cukup banyak ya dok? Ya cukup banyak.
Dan saya juga pernah baca nih dok, ternyata juga tuberkulosis ini Indonesia berada di ranking 2 setelah India. Iya, betul sekali, betul sekali. Kita itu di ranking kedua, kita itu diikuti oleh Cina yang ketiga. Yang pertama itu India. Jadi kita itu sangat disayangkan banget ya teman-teman. Kita itu masuk ke peringkat 2 dunia yang bukan sebuah pencapaian ya Mbak ya. Itu salah satu hal yang bukan hal yang bisa kita banggakan. Oleh karena itu kita minta kerjasamanya dari pemerintah, instansi kesehatan juga semuanya sudah bekerja sama untuk memberantas gimana caranya kita itu untuk mengurangi bahkan menghilangkan tuberkulosis itu di Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan sedikit nih mengenai tuberkulosis dari Dr. Febri. Harapannya juga rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sudah join di podcast kami juga sudah terbayangkan sedikit. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, kita di sini juga sudah kehadiran narasumber kita. Ada Dr. Inu yang akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Dr. Febri atas pemantiknya. Dr. Febri juga akan menemani saya di sini untuk berdiskusi langsung dengan Dr. Inu. Oke. Silakan dokter. Silakan dokter. Selamat datang dokter. Selamat siang. Ya, selamat siang dok. Selamat siang dok. Oke, agak macet ya dok tadi perjalanan ke sini. Kebetulan ini tadi yang keempat, jadi pertemuan sama Yuti ini narsum yang keempat. Jadi saya habis dari paling ujung ke sini udah berangkat jam 1, ternyata tetap nggak kekejar macetnya Jakarta, luar biasa. Wah, Gitu. luar biasa sekali. Bisa Terima diprediksi, kasih. Dok, ya. Terima kasih juga dokter telah menyempatkan hari di sini. Mungkin boleh dokter apabila mau minum Sudah. aman ya. Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah. Ya. Oke dokter, tadi kita udah membahas sedikit nih dokter mengenai tuberkulosis. Di sini juga ada Dokter Febri dok. Ya, siap. Jadi Dokter Febri ini merupakan dokter umum yang sekarang juga in charge di Health HS Department. Ya. Nah nanti Dokter Febri juga akan membersamai kita dok. Ya, oke. Halo, Mas. Halo Ya. dok, selamat kenal dok. Oke, baik dok. Tadi Dokter Febri sempat menjelaskan sedikit nih dok mengenai tuberkulosis, yang mana tuberkulosis ini kan merupakan penyakit akibat bakteri gitu ya. Betul. Tadi juga Dokter Febri sempat membahas mengenai ternyata kasus tuberkulosis di Indonesia ini termasuk banyak, dan Indonesia merupakan negara kedua setelah India dan disusul oleh Cina terkait dengan kasus tuberkulosis di sini. Betul. Nah mungkin boleh disebutkan nih dok, siapa sih sebenarnya yang beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi tuberkulosis? Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak siapa tadi namanya? Aurel. Mbak Aurel, Dr. Febri. Jadi izin menyampaikan bahwa tuberkulosis ini adalah sebuah penyakit yang sebenarnya kalau dari sebelumnya itu sudah sangat-sangat ramai. Cuman kalah pamornya dalam waktu 3 tahun belakang ini gara-gara COVID. ya, dok, ya? Jadi sama-sama menyerangnya sama-sama pernafasan. Nah, yang namanya tuberkulosis ini sebenarnya adalah karena penyebabnya adalah basil tahan asam. Nah, yang namanya tahan asam itu berarti kan butuh waktu lumayan panjang. Nah, di waktu yang lumayan panjang untuk dia itu berproses itu untuk orang-orang tertentu. Tertentu yang seperti apa? Yang pertama, yang pekerjaannya memang terpapar dengan banyak sekali bahan-bahan adiktif, habis itu dalam ruangan yang pengap, lembab dan sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kayak gimana? Yang ternyata dia itu juga aktivitasnya lebih sering di dunia malam. Jadi dia itu ngerokok juga, dunia malam juga, terus habis itu waktu yang harusnya siang itu berubah jam hidupnya. Jadi daur hidupnya yang harusnya pagi itu dia beraktivitas berubah jadi malam. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memang di dalam rumahnya memang ada orang sakit itu. Jadi kalau orang yang dalam rumahnya itu atau dalam keluarganya yang tinggal serumah punya sakit TB, berarti dia beresiko lebih rentan. Makanya kita punya program-program yang kita pakai buat orang-orang yang tinggalnya bareng sama orang yang sakit TB. Jadi ada namanya terapi pencegahan TB, TPT namanya. Gitu. Nanti kita bisa bahas nanti. Ya seperti itulah gambaran-gambarannya. Kalau yang beresiko seperti itu. Gitu. Oke, jadi tadi kalau misalnya saya bisa menyimpulkan nih dok Ya. mengenai orang-orang yang berisiko TB ini sebenarnya yang lifestyle-nya sendiri sudah jelek Ya, gitu betul. ya dok. Dan juga bagi yang rumahnya berdekatan Ya, dan betul. ada satu keluarganya mungkin ya dok, satu keluarganya yang terkena TB juga.
Sebenarnya mungkin salah satu hal yang harus kita hindari itu yang bisa kita lakukan sering itu salah satunya itu bagi orang yang sudah kena atau keluarganya pernah kena TB ya dok ya, Iya, yang sudah pernah kena omnya atau orang tuanya atau dalam satu lingkungannya itu sudah pernah kontak dengan TB, itu orang-orang yang sangat berisiko tinggi dok ya untuk betul. kena TB dok ya. Makanya sebenarnya kalau untuk kita menemukan ada satu pasien yang TB itu harus kita lakukan screening secara menyeluruh komprehensif untuk screening orang-orang yang kemungkinan kena TB itu siapa aja. Jadi penyebarannya pun bisa kita kurangi seperti itu. Oh, kalau misalnya saya bisa membayangkan nih, para dokter di sini, wah saya deg-degan nih dikelilingi oleh 2 dokter di sini. Kalau misalnya saya bisa membayangkan, ini berarti sama kayak COVID ya? Sebenarnya beda, patokannya gini. Karena ini kan kalau COVID itu kan virus, ya kan, virus. Jadi kalau misalnya bakteri ini adalah bakteri yang tahan asam. Nah, tahan asam misal bakteri tuberkulosis. Nah, dia itu kalau COVID itu kan fasenya adalah dia menyerang ke paru dan kemudian dia membuat inflamasi yang luar biasa di paru yang kita juga pada waktu itu masih kaget. Nah, sedangkan kalau TB ini fasenya beda. Fase TB ketika dia kena ke badan kita itu namanya infeksi primer. Jadi kita nggak tahu nih kita sakit itu. Jadi kita itu ada satu fase yang kita kena kontak, kita nggak tahu orang itu kena TB apa enggak. Kemudian kita ngobrol sama dia tanpa pakai masker, tanpa pakai pelindung diri apapun. Nah kita kena nih misalnya, tapi kita nggak tahu. Nah itu fase aktif, fase primernya dia. Jadi dia butuh waktu. Nah ketika dia itu ada di situ, nah dia akan stay. Nah ketika dia stay lama, dia muncul lama di situ. Nah itu dia tidak ada gejala apapun, tidak ada keluhan apapun. Itu namanya fase yang kedua. Kita bilang namanya fase laten. Nah yang ketiga, ketika dia muncul dan dia ada gejala, nah itu baru kita bilang namanya fase aktif. Nah 3 fase itu yang harus terlewati dari mereka semua. Nah, tapi ada juga yang karena kondisi badannya itu menurun, kondisi badannya tidak oke, aktivitasnya tadi, lifestyle-nya nggak oke, dari fase primernya tadi tidak melewati fase laten. Jadi dia langsung fase aktif. Nah fase aktif itu yang dengan gejala-gejala yang bermacam-macam. Harusnya sekarang kan karena zaman medsos itu udah luar biasa, jadi kita tinggal googling nih gitu. Cuman yang saya sampaikan bahwa googling itu boleh, yang namanya mencari itu boleh data-datanya, cuman jangan membuat kita jadi parno sendiri Betul gitu banget. ya. Jadi kita jadi kayak jadi gurunya sendiri gitu. Jadi Google itu orang kan nyebutnya Mbah Google ya gitu. Jadi ilmunya itu kayak semuanya ada di Google, tapi kita harus cari dulu juga mana yang jadi bisa referensi untuk kita baca. Jadi jangan semuanya ini menular bahaya, kita jauhin aja, kita ini. Nah, itu yang harus dihindarkan gitu. Jadi perbedaan signifikan dari COVID dan TB itu seperti itu. TB itu bisa ditangani asalkan satu, pengobatannya oke, yang kedua pelacakannya oke, yang ketiga terapinya berlanjut sampai selesai gitu ya. Yang harus digarisbawahi buat teman-teman ya, TB itu bisa sembuh dok ya. Betul. Walaupun memang pengobatannya cukup lama dok ya. Betul. Sekitar 6 bulan atau lebih. Ya. Tapi memang bisa sembuh. Jadi salah satu hal yang bikin teman-teman itu malas salah satu minum obat ya dok. Karena kan jangka waktunya lama nih minum obat, sekitar 6 bulan. Itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh, hal-hal yang minum obat, kenapa dia harus minum obat setiap hari, hal itu yang harus dijelaskan kepada pasien yang balik lagi dok ya. Kenapa sih dia tuh harus minum obat selama 6 bulan, nggak boleh putus. Itu tuh hal-hal yang harus dijelasin gitu ke pasiennya bagaimana. Dan kenapa untuk ke COVID dok ya, COVID itu kalau kita kan pada saat COVID melihatnya kan COVID itu gampang banget menular, cepat sekali gejalanya dok ya, bahkan ada sampai yang menuju ke kematian seperti itu. Cukup beda untuk penyebaran antara virus penyebabnya dan bakteri seperti itu sih. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih sekilas, tadi juga dokter ini juga membahas mengenai ternyata ada buat penanganan bagi orang yang tinggal satu rumah dengan orang yang penyakit TB. Betul. Nah, kira-kira itu gimana sih dok penanganannya? Nah, jadi gini, jadi kan sudah disampaikan juga oleh Febri tadi bahwa orang-orang yang rentan, kita bilang namanya orang-orang yang faktor resikonya tinggi, RESTI. Nih, faktor resiko tinggi untuk TB itu adalah orang yang tinggalnya bareng satu keluarga. Nah, biasanya dia itu makannya bareng, minumnya bareng, ngobrolnya bareng. Jadi dia itu tidak pakai kontak apapun lah, nggak pakai masker, karena merasanya itu ada di rumah. Nah, orang-orang yang seperti itu kita lakukan screening.
screeningnya mudah sebenarnya. Ada di semua fasilitas kesehatan. Ya, kalau kita ada di Jakarta, berarti silahkan datang ke puskesmas, kecamatan, atau kelurahan terdekat di wilayahnya masing-masing. Itu ada, namanya screening TB. Sampaikan saja bahwa teman-teman puskesmas itu juga tetap akan turun, tapi kalau lebih bagus kalau kita sadar sendiri, kalau kita memang ada dalam suatu sistem yang seperti itu, kita datangi, kita sampaikan, kita tinggal bareng dengan kakak saya, adik saya, siapanya yang memang sakit TB. Nah, itu nanti akan ada screening. Ketika ada screening tadi, ada hal-hal yang bisa dilihat. Hasil screeningnya misalnya ternyata arahnya, oh ini ternyata menunjang ke TB nih arahnya. Nah, berarti akan ada pemeriksaan. Tadi kan saya sampaikan, ada 3 hal kuncinya. Yang pertama pelacakan secara aktif, yang kedua pengobatan, ya kan? Pengobatan ini dasarnya dari yang nomor 3. Dasarnya adalah dari penegakan diagnosis. Cara menegakkan diagnosis yang benar TB adalah ada pergeseran. Jadi kalau zaman dulu kita bilangnya namanya dengan pemeriksaan BTA. Sekarang kita pakainya namanya TCM. Tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini itu yang akan membuktikan salah satunya dia mendiagnosis dia itu sakit TB atau tidak. Tapi sesuai dengan SE yang terbaru tahun 2021 bahwa di situ SE 936 tahun 2021 dari pemerintah itu udah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menegakkan hanya berdasarkan bakteriologis. Jadi 60% saja. 40%-nya harus kita tegakkan dengan gejala klinis. Jadi 2 hal yang harus sama. Tapi tidak bisa juga kita menegakkan dengan langsung tiba-tiba dia datang ronsen aja. Nah, nggak gitu caranya. Jadi ada screening dulu, screening dilakukan, arahnya sudah ini menunjang, baru dilakukan TCM. Nah, ketika TCM-nya hasilnya ternyata apa? Nah, itu diterapi berdasarkan hasilnya itu. Gitu. Andai kata ternyata ini tidak ada nih, nggak ada arahnya menunjang ke sana. Tapi ternyata mungkin bisa kita berikan terapi nih, terapi TPT yang tadi saya sampaikan. Itu bisa dilakukan pemeriksaan namanya mantuk. Nah, mantuk tes. Mantuk tes itu kita akan memasukkan tuberkulin ke tangan di sini. Jadi mantuk tes itu bisa dilakukan untuk 2. Yang pertama adalah untuk anak-anak, yang kedua untuk orang dewasa. Anak-anak dilakukan buat diagnosis, tapi untuk orang dewasa tidak bisa buat diagnosis. Dipakainya buat screening tadi yang saya sampaikan. Andai kata dia positif, berarti dia kemungkinannya dia ada itu. Nah, ketika di TCM ternyata negatif, dia bisa diberikan TPT. Nah, pemberian obatnya, tadi Dr. Febri udah menyampaikan bahwa bosennya adalah minum obat. Saya sampaikan bahwa TB ini saking kuatnya dia kan tahan asam. Dia kuat di luar, dia menular melalui aerosol dan sebagainya, droplet, itu saking kuatnya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, kita butuh waktu yang sangat lama. Perbedaannya lagi adalah di pengobatan. Pengobatannya itu jangan lupa bahwa kalau yang dulu pengobatannya itu tetap namanya 2 fase. Fase intensif sama fase lanjutan. Intensif ini dulu diminumnya tiap hari. Lanjutan diminumnya seminggu 3 kali. Nah, tapi sekarang sudah berubah. Berdasarkan SE yang terbaru, minum obatnya tiap hari, mau fase lanjut, mau fase intensif, hanya saja jenis obatnya yang berbeda. Itu. Jadi tujuannya adalah supaya mengadekuatkan pengobatan, jadi nanti tidak kambuh lagi gitu. Jadi itu perbedaan-perbedaannya dan itu yang harus dilakukan buat orang yang tinggal bareng. Jadi jangan takut. Jadi jangan pasti kalau orang tinggal bareng tiba-tiba dia sakit, kayaknya sakit TB juga, enggak. Kalaupun tidak dan tadi ada TPT yang harus diberikan, itu pembeliannya juga ada gitu. Jadi untuk menjaga dia, jadi diminum obatnya seminggu 1 kali selama 3 bulan. Berarti dia akan minum obat sebulan berarti 4 kali, kali 3 berarti 12 kali dia minum obat gitu. Untuk menjaga, jadi tenang aja, insya Allah semuanya bisa ditangani dengan baik. Oke, Dok. Jadi kalau misalnya ternyata ada keluarga atau teman kita yang terkena TB, lebih baik kita langsung periksa aja gitu ya, Dok. Nomor 1 itu. Nah, kalau misalnya nih, Dok, kita mau periksa atau mau berobat mengenai penyakit TB ini, kira-kira ada biayanya nggak sih, Dok? Nah, jawabannya ini adalah program pemerintah. Sebenarnya tidak pakai BPJS pun
tidak pakai BPJS pun silahkan datang ke Vaskes, itu program pemerintah, jadi itu di cover ada gitu. Obatnya juga ada, jadi jangan mikir kalau dia sakit TB nanti obatnya mahal, ya kan? Nah, PR-nya bukan obatnya mahal, obatnya itu banyak yang harus diminum, jadi minumnya tiap hari nih, takutnya bosen. Ya makanya butuh yang namanya pemantau minum obat, PMO. Biasanya keluarga. Jadi kalau gratis harusnya semuanya gitu. Kecuali berobatnya ke rumah sakit yang dia cuma mau ngecek tapi bukan ke vaskesnya pemerintah, misalnya langsung ke rumah sakit swasta. Nah, itu mesti berbayar gitu. Tapi kalau misalnya datang ke vaskes yang pemerintah, puskesmas, klinik pertama pemerintah, kemudian ada RSUD dan sebagainya gitu-gitu itu bisa. Cuman nomor satu harus di FKTP dulu. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas atau klinik pertama pemerintah gitu. Oke, Ya. nah jadi buat rekan-rekan yang ada di sini, Bapak Ibu semua, apabila ingin memeriksakan atau ingin berobat mengenai TB, ternyata TB ini sudah menjadi programnya pemerintah, concernnya pemerintah nih rekan-rekan semua. Karena tadi ingat, TB di Indonesia cukup banyak, jadi pemerintah kita punya program untuk memeriksa dan juga mengobati TB secara gratis. Jadi nggak usah takut untuk datang ke puskesmas ataupun klinik Pratama ya dok? Pemerintah. Gitu. 2030 targetnya pemerintah adalah kita ada eliminasi TB. Gitu. Jadi mudah-mudahan 2030 tercapai eliminasi TB itu. Amin. Ya. Mudah-mudahan ya Ya. dok. Oke deh kalau gitu. Selanjutnya nih dok, sebaiknya jenis-jenis pengobatan yang umum digunakan untuk mengatasi tuberkulosis tadi kan banyak banget nih dok, ya kan dok. Kadang-kadang itu orang males untuk minum obat. Nah, cara menyiasatinya gimana dok? Mungkin ada tips tersendiri nih dari dokter Inul. Betul. Dulu pertama kali saya jadi dokter juga saya ada di FKTP, artinya ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan pasien-pasien yang memang dia sakit TB. PR-nya itu sama sebenarnya. Bosen dok minum obatnya. Capek dok. Terus nomor 3, muntah-muntah dok. Ya kan, pusing dok dan sebagainya. Nah, itulah bukti perlunya sangat perlu namanya PMO, pemantau minum obat. Jadi silahkan berkonsultasi dengan dokternya, pasien-pasien berkonsultasi masalah apapun yang dihadapi ketika minum obat. Kemudian dokternya itu akan mencari cara, biasanya akan cari keluarga atau siapa, atau misalnya kalau misalnya ada tidak ada keluarga di situ, biasanya ada teman dekat atau apa dan sebagainya. Nah, itu yang membantu mengingatkan. Atau kalau perlu biasanya di puskesmas itu ada grupnya. Grup nih kalau misalnya yang namanya orang sakit TB itu sama penanggung jawab program TB-nya itu ada grupnya. Jadi boleh nanya, boleh apa, jadi langsung sampaikan. Jadi saling teringatkan nanti di situ. Lah, nanti itu salah satu tipsnya. Tapi tetap harus dari dirinya sendiri mau. Karena kalau kita mau ngerjain apapun tapi dari kesadaran dirinya nggak ngerjain, nah itu repot gitu. Nomor 1 harus dirinya sendiri harus mau untuk dia berobat. Nah, nanti akan nakes-nakes kami itu mau dokter, mau perawat, semuanya itu akan mencari caranya. Biasanya cari keluarga yang paling dekat untuk membantu mengingatkan minum obat. Karena apa? Kalau sampai putus obatnya, berarti dia harus ngulang lagi dari awal. Gitu, itu PR-nya. Gitu. Nah, jadi karena tadi kan menjelaskan kan banyak ya. Gitu. Kenapa ada pengobatan yang 6 bulan? Kenapa ada pengobatan yang 9 bulan? Kenapa? Karena ketika 6 bulan itu sudah sembuh dan dia muncul lagi. Dan dia masuk dalam resisten obat, berarti dia harus pengobatannya ditambah jadi 9 bulan. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan prosesnya jadi lebih panjang. Atau misalnya yang harusnya 6 bulan kok lebih dari 7 bulan, jadi 8 bulan. Kenapa tadi? Karena keputus obatnya. Gitu. Nah, itulah gunanya kontrol, itulah gunanya PMO, dan itulah nanti akan ada screening untuk pemeriksaan monitoring BTA. Nah, tadi kan kalau diagnosis pakai TCM, untuk monitoringnya pengobatan pakainya baru BTA. Kalau nanti di lini pertama selama pengobatan 6 bulan, pemeriksaan BTA-nya bulan kedua, bulan kelima, dan bulan ke-6. Tapi kalau pengobatannya sudah fase yang lanjut, ya, yang pengobatan sampai 9 bulan, itu nanti pemeriksaannya di setiap bulan itu. Dan nanti sambil dievaluasi. Kenapa kok bisa ini, kenapa bisa ini? Nanti silahkan diskusikan saja dengan nakesnya yang memberikan ini penanganan itu, insya Allah pasti dibantu.
gitu. Dimanapun posisinya tidak harus di Jakarta. Itu. Ya. Kalau BTA ini apa dok tadi dok? Nah, Mungkin jadi saya sebagai orang betul. awam masih belum Nah, tahu nih dok jadi tadi saya BTA. sampaikan bahwa zaman dulu kalau kita datang untuk mendiagnosisnya TB itu kita namanya BTA. BTA itu kita ngeluarin dahak. Jadi kita akan dilihat di kaca nanti mikroskop dan sebagainya untuk melihat nih ini positif atau negatif. Ngelihatnya ambil dahaknya 3 kali, ada sewaktu pagi sewaktu. Nah sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang untuk mendiagnosisnya harus dengan TCM karena dia lebih sensitif. Jadi lebih cepat, lebih sensitif. Pakai dahak juga. Caranya ketika dia memang dia ngeluarin dahak, tapi harus 1 hari, nggak boleh beda hari. Jadi misalnya ketika dia datang, dia ngeluarin dahak, ya kan? Dikasih pot, dia akan ngeluarin dahak. Nanti dia diem dulu selama 1-2 jam, dia ngeluarin dahak lagi. Nah itu nanti ditinggal, terus nanti besoknya udah keluar hasilnya. Nah itu TCM namanya. Nah kalau BTA, kan kita kan berobat ya, karena fasenya panjang dan tadi saya sampaikan bahwa yang namanya TB ini itu saking kuatnya dia berobatnya harus 6 bulan. Nah berarti untuk melihat apakah pengobatannya berhasil atau tidak, berarti kan kita mesti monitoring pengobatan. Jadi nanti setiap di bulan kedua kalau pengobatan awal, bulan kedua nanti dicek. Kan tadi kan saya bilang pengobatan ada 2 juga. 2 bulan pertama sama 4 bulan berikutnya. Nanti diambil dahak lagi tapi nggak pakai TCM. Pakainya pemeriksaan BTA pakai mikroskopis tadi. Nah nanti hasilnya seharusnya negatif. Nah kalau seharusnya negatif berarti pengobatannya berhasil, bukan berhenti. Berhentinya kan 6 bulan, ya kan? Jadi jangan mikir kalau negatif berhasil nih, stop deh kalau gitu. Nah itu ada yang kayak gitu, ada yang dia berobat terus negatif hasilnya, jadi dia ini sendiri periksa sendiri negatif, wah berarti sukses nih udah 2 bulan gak usah minum obat lagi. Nah itu salah. Nah berarti artinya negatif itu berarti pengobatannya berhasil dan harus dituntaskan sampai 6 bulan. Nanti dia obatan lanjut. Jadi obatnya kan diganti tadi. Diganti obatnya, nanti di bulan kelima diperiksa lagi. Nah, ketika di bulan kelima periksa BTA lagi, nanti pakai mikroskopis, dahaknya dikeluarin 2 kali doang, dilihat. Nah, nanti hasilnya negatif berarti oke. Ketika akhir pengobatan di bulan ke-6, nanti diperiksa lagi, hasilnya negatif berarti sembuh. Gitu, kalau negatif. Nah, tapi jangan berpikir kalau sudah negatif tidak akan muncul lagi. Tadi balik lagi, kalau lifestyle-nya itu tidak oke, dia itu kembali seperti yang sebelumnya dia kena TB, itu bisa juga dalam 2 minggu muncul lagi TB-nya. Gitu. Karena saya dulu punya pasien yang dia pengobatan 6 bulan, baru seminggu lah gitu. Ya kan dia balik lagi dengan lifestyle yang seperti itu, tiba-tiba muncul lagi dengan batuk darah lagi. Gitu. Kita cari lagi ternyata muncul lagi TB-nya seperti itu. Jadi itulah ini prosesnya ya. Gitu. Itu BTA tuh kayak gitu. Saking kuatnya TB itu. Iya, ya. kegambar sih dok. Panjang banget berarti Panjang ya. pengobatannya. Iya, pengobatannya panjang banget nih ternyata. Bagi rekan-rekan juga yang mungkin punya pertanyaan bisa juga loh disampaikan melalui kolom chat atau mungkin bisa raise hand nanti akan kami panggil dan bertanya langsung kepada Dokter Inu. Mau tanya ke Dokter Febri juga boleh. Oke dok. Ini juga ada pertanyaan juga nih dok. Titipan pertanyaan dari peserta. Ya. Tadi kan kita balik lagi ya dok. Tadi program pemerintah ada nih gratis untuk pemeriksaan TB. Nah, ada lagi nggak sih dok selain TB untuk penyakit menular lainnya dok yang gratis kira-kira? Nah, kalau penyakit sebenarnya gini, karena kita kan penyakit menular itu kan banyak sekali ya. Penyakit menular banyak sekali. Jadi ada yang namanya HIV. Ya kan kalau kita tuh punya yang namanya itu jadi selain yang temenan ini ya, yang temenan gitu ya. Yang temenan itu adalah TB, terus habis itu HIV, itu temenan tuh. Terus yang kemarin kita habis lewatin hepatitis. Nah, itu juga sama gitu. Jadi itu salah satu penyakit menular yang itu penanganannya masuk dalam program pemerintah gitu. Jadi itu semua bisa dilakukan di Vaskes. Andai kata tidak bisa dilakukan dengan Vaskes primer, Vaskes Pratama, berarti nanti bisa ada rujukan. Tadi bahwa disampaikan bahwa ini program pemerintah.
program pemerintah, jadi insya Allah harusnya gratis. Kalau berobatnya di vaskesnya pemerintah ya, gitu. Obat-obatnya juga obat-obat pemerintah, jadi dia itu harusnya gratis. Kecuali lain ceritanya gini, ada orang datang berobatnya ke rumah sakit, ya untuk sakit apapun ya, TB, hepatitis atau ini. Nah, terus ketika dia itu berobat ke vaskes pertama, misalnya puskesmas, itu dia nanti punya BPJS kan tentunya ya. Ya itu nanti bisa dirujuk apabila perlu dirujuk untuk rawat jalan untuk dokter spesialis lebih lanjut. Tapi kalau enggak obatnya di situ semua. Lain ceritanya kalau nanti dia orang awam, orang nggak punya BPJS, misalnya nggak punya BPJS, cuman dia nggak tahu lah atau malu dia datang ke puskesmas, itu dia berobatnya ke vaskes swasta, rumah sakit swasta contohnya. Nah, otomatis itu kan berbayar. Nah, nanti kalau ternyata misalnya dia benar terdiagnosis itu, ya kan? Nah, nanti silahkan disampaikan ke dokternya. Dok, ini kan program pemerintah. Bisa nggak kalau saya dapat obat pemerintah? Bisa. Berarti minta sama dokternya untuk di-reverse, dirujuk ke vaskes pemerintah. Nanti akan dibuatkan oleh dokter dari rumah sakit swasta itu akan dibuatkan rujukan. Akan diinfokan buat vaskes primernya kalau pasien atas nama ini dengan diagnosis ini itu berobatnya ini. Insya Allah nanti obatnya akan di-cover pemerintah gitu. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan banget Betul. dari pemerintah pun. Baik lagi ke dirinya sendiri, mau nggak dia berobat, Betul. mau nggak dia melakukan screening untuk ke TB ini dan penyakit lainnya juga kayak gitu. Oke, jadi ternyata selain TB untuk tadi HIV, hepatitis pun juga merupakan program pemerintah dan bisa di-cover oleh pemerintah gitu. Buat rekan-rekan di sini yang mungkin sudah terlanjur ke rumah sakit karena sebelumnya belum tahu, mungkin bisa meminta rujukan juga ternyata ya dok, ke rumah sakit untuk dirujuk ke obat dari pemerintah gitu ya dok. Oke dok, ini ternyata sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin boleh dokter Febri dibacakan dok. Oke, ada pertanyaan bagus nih dok, salah satunya dok. Dari Najibah Ali. Assalamualaikum dok, izin bertanya bagaimana efek terhadap janin bila ibunya ini yang hamil mengidap TBC dok, dan apakah aman pengobatan untuk ibu hamil? Ya. Jadi itu permasalahan ini ya, permasalahan yang sebenarnya kita kan nggak bisa memilih kita kondisi apa ketika sakit TB, ya kan? Namanya juga prosesnya. Nah, cuman yang namanya obat TB itu ada efek samping, side effect-nya pasti ada. Nah, itulah nanti ketika misalnya nanti di FKTP, ya kan? Ketika di FKTP itu kan perbedaan mendasarnya adalah primer itu tidak punya dokter spesialis. Artinya kalau memang ada orang yang kena sakit TB dan dia ibu hamil, itu berarti nanti dia akan ditangani diagnosis dulu. Ketika tegak diagnosisnya, kita lihat kondisi kehamilannya sudah berapa minggu, ya kan, udah berapa bulan. Nah, kita akan konsultasi dengan dokter spesialis obgynnya. Nah, tenang, itu semuanya itu ada. Nanti bisa di reverse untuk dilihat. Kalau ternyata misalnya kondisi janinnya dulu kita lihat oke, obatnya bisa diberikan. Jadi nanti ada fasenya. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya itu perbedaan. Makanya saya bilang terapi itu ada seninya. Walaupun teorinya 1+1=2, tapi ketika itu ada kondisi yang bisa muncul di situ, itu bisa kita diskusikan, bisa kita kolaborasikan, kita lihat. Gitu. Jadi nanti tetap bisa diberikan, cuman nanti efeknya berbeda-beda tentunya. Karena kan tiap orang responnya berbeda-beda dan kondisinya sudah berapa minggu pun juga udah kita mesti lihat. Jadi jangan berpikir kalau memang dia TB, terus dia ibu hamil, dia nggak boleh minum obat juga. Nah itu harus harus diedukasi dulu nanti gitu. Jadi tetap bisa, cuman tadi dengan cara-cara yang nanti bisa dijelaskan dengan kondisinya pada saat itu gitu. Jadi bisa kok. Kan setiap obat itu pasti ada efek Betul. sampingnya ya dok. Ya, Dan betul. setiap orang, setiap pasien itu kan emang unik ya dok. Ya. Pasti unik. Dan dokter pun sudah akan pasti memilihkan obat yang aman untuk Ya, pasiennya, betul. sudah pasti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok. Sebelum ke pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di Zoom, ini saya juga punya pertanyaan tadi kan balik lagi ya, Dok. Balik lagi, Dok. Tadi kan ada hubungannya. Tadi dokter bilang TB dengan HIV, dengan hepatitis. Nah, sebenarnya bagaimana tuh, Dok, hubungannya? Sekuat apa gitu hubungannya?
Sebenarnya gini, sebenarnya kita sebenarnya bukan berhubungan erat gitu ya, bukan ya. Jadi nggak bilang yang orang sakit TB itu pasti sakit HIV itu enggak. Kayak orang bilang hepatitis itu sakit TB enggak. Cuman penyakit-penyakit menular itu bisa muncul ke semuanya, gitu aja. Nah, kenapa orang HIV tadi kan kalau orang HIV dengan TB itu bisa munculnya barengan dan sebagainya. Sebenarnya bukan munculnya barengan, tapi ketika muncul onset sakit itu pasti ada muncul hal-hal sebelumnya. Kalau HIV, ya kan, AIDS ya, HIV/AIDS itu kan bukan penyakit yang datangnya sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Jadi dia fasenya lumayan panjang, sudah dijalani 3 sampai 5 tahun tuh baru muncul. Nah, yang diserang adalah imunnya. Ketika imunnya turun, berarti kondisinya turun semua. Dia gampang lelah, gampang gampang stres, dia itu badannya kurus, kondisinya demam terus. Bayangkan saja bahwa orang sakit TB ya, itu bisa kena TB pada orang normal. Apalagi orang dengan gangguan imunitas pada HIV. Nah, yang diserang kan organnya. Organ-organ di dalam ini lemah. Salah satunya adalah paru-paru. Nah, ketika dia muncul, ya kontak dengan orang TB, dia akan lebih mudah lagi untuk terkena sakit TB. Gitu. Dan bahkan TB-nya itu bisa TB ekstra paru. Gitu. Jadi yang sebagai kita tahu kan ada TB kan nyerangnya paru-paru, tapi ada juga TB yang nggak nyerang paru. Dia nyerang tulang, dia nyerang otak, gitu. Dia nyerang organ lain tuh ada. Nah, itu karena apa? Karena kondisinya. Ya, kondisinya tubuhnya menurun, ngedrop, diserang organnya, TB-nya masuk, dia menyerang kemana-mana. Nah, semuanya itu bisa ditangani asalkan satu, orangnya mau, ya, kemudian dianya berusahanya dengan keluarganya oke, tidak dijauhi dengan keluarga, dan yang ketiga, pengobatan juga dilakukan sampai selesai. Gitu. Jadi saya punya pasien TB dengan HIV. Nah, Sampai itu sekarang gimana tuh? sehat walafiat. Oh, Gitu. Jadi jangan alhamdulillah. pernah takut kalau misalnya saya sakit HIV gitu, terus saya harus berobat TB, ternyata saya kena TB juga, oh saya makin dijauhi, enggak gitu. Jadi semuanya bisa ditanganin, yang penting kesadaran diri mau, ya kan. Terus kita kasih info pada keluarganya bahwa obat ini sakit ini bisa ditangani gitu. Nah, itu nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan balik lagi, ini program pemerintah, jadi ada obatnya gitu ya. Oke, tadi kan kalau misalnya untuk ibu hamil ya dok, tadi kan obatnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi kehamilan dan juga kondisi ibunya Betul. sendiri. Nah kalau misalnya untuk HIV, itu apakah obat TB-nya juga berbeda atau gimana dok? Pasti berbeda. Oh, Jadi tidak sama karena kan obat TB itu ada regimen. Jadi kita bilang namanya regimen. Regimen itu kita ngaturnya tidak usah dari jenis sakitnya, dari berat badannya saja kita ngasihnya beda. oh gitu. Gitu. Jadi misalnya ada orang sakit TB, dia kita patokan dewasa itu tidak yang namanya beratnya di atas 40 gitu, enggak, karena belum tentu. Karena ada orang dewasa yang beratnya 36 juga ada. Gitu. Jadi kita ngasih obat TB itu lihat regimen. Regimen kita ngelihatnya dari apa? Dari berat badan. Dari apalagi dari kondisi yang ada dalam badannya. Misalnya dia beratnya 40, kita kasih regimen itu. Ternyata kasih regimen itu dia mual-mual, nggak usah hamil deh. Dia mual-mual, dia muntah-muntah, dia nggak kuat, otomatis akan kita ganti. Gitu, akan kita kurangin dengan prosesnya, nanti akan bertahap, bertambah, bertahap seperti itu. Gitu. Jadi tetap ada caranya gitu. Mau itu kondisinya tidak harus dia hamil atau dia dengan sakit lain, tapi dengan berat badan pun juga ada gitu. Ya. Oke dok. Mm. Mungkin boleh kita ke pertanyaan selanjutnya nih Ya. dokter Febri. Jadi ini dok, ada yang bertanya nih dok dari anonymous partisipan nih dok, dia Ya. nggak tahu nih siapa dok. Ya. Apa aja sih dok do and don'ts yang dilakukan oleh penderita TBC? Misalkan pantangannya apa aja dok? Nomor satu, yang orang sakit TB berarti dia harus tahu kalau dia sakit itu. Dan dia harus menyadari bahayanya sakit itu, bahayanya penularannya, mudahnya penularannya, dia harus tahu dulu. Karena kalau kita mau ngasih tahu tapi dia nggak tahu, itu kan penolakan. Artinya dia udah sadar dulu kalau dia sakit. Ketika dia udah muncul itu, kita baru bisa memberikan dia penanganannya. Contohnya, satu, dia harus ada dalam sebuah lingkungan yang tidak lembab. Artinya harus masuk sinar matahari, ya kan? Harus ada sirkulasi udara yang baik. Terus kemudian yang kedua, dia harus pakai masker.
Nah, karena tadi dia menular secara aerosol. Dia ada yang namanya droplet dari batuknya, dari air ludahnya itu. Jadi harus sadar itu. Dan kemudian yang ketiga, makan yang teratur. Itu, makan yang teratur itu artinya dengan makan yang bergizi. Itu. Yang keempat, olahraga boleh. Hanya saja biasanya orang sakit TB itu dia ada satu side-nya yang dia efek yang dia tidak bagus itu adalah sesak. Nah, jadi orang itu kalau cuman dia batuk lebih dari sebulan, itu dia itu yang berobat masih jarang. Dia berobat itu kalau satu tiba-tiba baru 2 minggu tiba-tiba keluar darah. Nah, itu pasti berobat nih. Gitu. Atau yang kalau enggak kok berobat kok sesek banget ya? Ya kan batuk tapi sesek banget udah minum obat biasa masih tetap sesek. Nah, kalau dia kondisinya sesak, olahraganya nanti nunggu dulu. Gitu. Olahraganya olahraga yang ringan dulu, misalnya jalan pagi gitu ya. Tapi dihindarin untuk kena yang angin malam, kayak gitu-gitu. Terus AC yang terlalu dingin, pokoknya membuat segala sesuatunya lembab. Nah, itu jangan. Karena dia tumbuhnya cepat. Gitu. Karena tadi dia tahan asam. Saking tahannya dia butuh waktu panjang berobatnya. Dan satu lagi yang harus dipastikan adalah minum obat setiap hari, jangan putus. Karena putus 1 hari berarti ngulang lagi Ulang dari lagi. awal. Waduh. Gitu. Ini saya membayangkannya, saya udah ngeri gitu dok. Maksudnya udah takut sendiri gitu dok. Sebenarnya bukan ngeri, yang namanya obatnya itu adalah tergantung kita itu ininya apa. Pokoknya kalau ada side effect dari obat silahkan disampaikan, jangan dipendam saja, karena itu akan bisa kita kurangin kok side-nya. Misalnya minum obat ternyata dia lambungnya nggak oke. Nah, berarti nanti minum obat, ada obat yang tambahan untuk menjaga lambungnya, asam lambungnya biar nggak tinggi ada. Misalnya minum obat, terus tiba-tiba dia apa namanya kayak mau pingsan apa dan sebagainya karena nggak kuat. Nah, itu ada caranya. Nanti ada vitamin yang bisa diberikan kayak gitu. Jadi itu sih do and dance-nya. Ya. Jadi jangan malu dok ya. Ya, Kalau nggak usah malu. harus cerita ke dokter tentang Betul. keluhan kita. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut cerita ke Ya. dokter gitu. Open minded jadi Open kita ya. minded Ya. ya. Saya kalau misalnya malu tapi amit-amit sih, semoga nggak ada gejala. Tapi kalau misalnya saya malu, saya punya dokter pribadi dok. Oh, ya. Saya punya dokter pribadi. Oke, mungkin kalau misalnya tadi ya dok, itu kan tadi saya masih membayangkan aja nih. Tapi kalau misalnya tadi dokter Febri gitu, dokter Febri kan pernah koas, dia baru banget nih koasnya ya kan. Nah, kalau misalnya selama koas ini pernah dapat kasus pasien TB nggak? Mungkin mau ditanyakan juga ke dokter Inu gitu. Suami istri. Enggak, Oh, enggak. Soalnya bilangnya dokter pribadi kan. Tapi kan suami istri. enggak dok, enggak dok. Enggak. Kalau dari pasien sih pasti banyak, pasti banyak kan dok. Apalagi kita kan kalau koas itu kan kerjanya di rumah sakit pemerintah ya. Pasti pasien itu udah banyak. Dan kita juga pastinya konsultasi lagi ke dokter spesialis paru untuk menangani pasiennya lagi seperti itu sih. Jadi kalau untuk pertanyaan sih sepertinya ya banyak dok ya. Tapi kalau kita ngomongin sini nggak bakal selesai kalau sejam dok ya. Mungkin nanti panjang. boleh lah di belakang layar ya. Oke dok, mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya nih. Ternyata waktu kita sudah tinggal sebentar lagi gitu. Oke, dari Utami dari Poliklinik nih ya, untuk Dokter Inu, terima kasih atas ilmunya. Untuk sebagai poliklinik nih dok, bila ada pasien yang datang ke Vaskes Poliklinik UT dok, dengan suspek TB, alurnya awalnya itu seperti apa ya dok? Dan apa ya kita rujuk ke spesialis paru? Apakah kita akan ke lab puskesmas? Atau bagaimana dok? Seperti itu dok. Nah, jadi gini. Jadi alhamdulillahnya adalah United Tractor ini ada satu hal yaitu ada klinik. Ya, ada klinik karena tidak semua perusahaan itu punya klinik perusahaan. Di dalam klinik perusahaan itu ada yang namanya nakes-nakes yang tentunya sudah di-hire, sudah dipekerjakan untuk menjadi tenaga dalam klinik itu. Nah, jadi kalau ada di dalam site atau dalam karyawan atau sekitar sini yang ternyata sakit TB dengan suspek TB, silakan harusnya bisa datang ke Vaskes itu. Nah, Vaskes kliniknya ini ada nakes. Tadi saya sampaikan, ada screeningnya. Nah, ada screeningnya. Andai kata screening itu dilakukan, ya kan, apabila kan bisa 2 hal. Bisa memang tidak dia sakit TB, atau memang dia memang takutnya dia kena TB. Ya kan, karena kan belum tentu dia TB, kecuali dia datang ujuk-ujuk, saya memang sakit TB, itu lain ceritanya. Nah, kalau ternyata dia memang punya gejala ke arah TB tadi, karena tadi di kliniknya UT ini tidak ada
Pemeriksaan TCM tadi saya sampaikan bahwa kita punya vaskes pemerintah paling dekat dari sini adalah Puskesmas Kecamatan Cakung. Nah, nanti kalau udah, tapi jangan ujuk-ujuk tuh pasien langsung dikirim, tapi kita screening dulu. Jadi dasarnya kita jelas, gejalanya apa, udah berapa lama, udah ngobatin apa aja, di keluarga ada yang sakit apa enggak, ada sakit yang lainnya enggak. Nah, itu semua ditanyain tuh. Nah, kalau udah koordinasi sama puskesmas untuk mengirim yang bersangkutan ini ke puskesmas. Untuk dilakukan apa? Dilakukan TCM. Nah, ketika nanti TCM-nya muncul, hasilnya keluar, jebret. Nah, diobatin berdasarkan hasilnya. Ada 5 kejadian. Yang pertama kalau dia positif. Kalau positif itu berarti positifnya yang benar-benar dia itu sensitif rifampicin atau tidak, nanti obatnya ada. Ternyata kalau tidak sensitif obatnya ada. Yang kedua, kalau ternyata yang ketiga kalau dia sensitif tapi goyang, ya kan? Nah, itu ada terapinya sendiri ada. Yang keempat, kalau ternyata dia negatif. Kalau dia negatif dikasih obat dulu spektrum ruas. Ya kan, obat-obat spektrum ruas antibiotik udah dikasih ternyata membaik. Nah, berarti bukan TB gitu. Kalau ternyata tidak membaik juga, ya kan? Nah, berarti diobatin TB. Atau yang ketiga, kalau langsung tiba-tiba dia itu angkanya error. Nah, diulang sekali lagi, periksa lagi, error. Nah, udah berarti emang dia harusnya negatif gitu. Jadi fasenya itu. Nah, udah ada. Nah, baru nanti diterapi obat, kontrolnya boleh ke klinik gitu. Yang penting kliniknya harus punya kerjasama yang bagus dengan vaskes yang terdekat di situ. Ya, Jadi balik lagi kerjasama lagi ke Vaskes dok ya. betul. Vaskesnya itu. Jadi kami semua di Jakarta itu sangat-sangat terbuka. Kalau ada klinik yang mau koordinasi, kami pasti terbuka. Ya. Oke dok. Ada lagi dok izin Ya. pertanyaan dok. Mungkin dari aku sendiri dok. Kan dari untuk kan TB pengobatan 6 bulan ya dok. Ya. Itu fase menularnya itu selama berapa lama sih dok? Karena kan kita juga ada regulasi kalau ya kan kalau dia sakit yang menular, kita kan harus diisolasi dok ya, jadi nggak bisa Betul. masuk ke kantor. Itu fase penularan itu berapa lama sih dok kalau Nah, TB itu? jadi sebenarnya gini, karena ini ada dalam kan TB itu kan bisa karena ini ada dalam United Tractor ya, ada dalam United Tractor misalnya ada karyawan yang kena TB, ya kan? Takutnya menular ya apa enggak nih gitu kan? Kita tegakkan dulu diagnosisnya dan pastikan dia PAK atau tidak. Ya kan, penyakit akibat kerja atau tidak. Kalau ternyata udah oke, semuanya udah ada, nah dia diisolasi dulu untuk berobat. Nah, berobat fasenya harusnya nanti selama 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, 2 minggu sampai 1 bulan nanti minta sama puskesmasnya untuk kita lihat di fase intensif tadi, pengobatannya berhasil atau tidak. Kalau ternyata dia hasilnya hasil BTA-nya negatif, itu berarti pengobatannya oke. Dia boleh masuk tapi tetap pakai masker dan dipindahkan tempat kerjanya yang terbuka, yang ventilasinya oke, yang sinar matahari bisa masuk gitu. Jadi jangan di tempat yang ber-AC lagi, yang nutup semua, nah itu jangan. Jadi harus berpindah ke lokasi yang ini tapi tetap bisa bekerja. Tapi syaratnya tadi obatnya berhasil dan kondisinya juga oke gitu. Jadi Ya. dievaluasi fase Betul, intensifnya, fasenya Dok. nanti intensifnya. Oke dok, ini ada yang mau bertanya langsung dok Boleh. ternyata. Oke, mungkin boleh yang raise hand, mungkin boleh langsung on cam dan bisa bertanya langsung kepada dokter Inu di sini. Oke, masih ada? Oke, mungkin sambil nungguin yang nanya nih dok, saya juga mau tanya lagi dok. Kalau untuk perkembangan vaksin sendiri untuk mencegah TB ini gimana dok perkembangannya? Sebenarnya vaksin TB itu udah ada di vaksin yang kita vaksin imunisasi vaksin dasar lengkap itu udah ada. Kan kita punya BCG. Nah, BCG itu sudah disuntikan di awal-awal fase kehidupan dari bayi. Jadi itu sudah ini. Cuman jangan berpikir saya sudah suntik BCG, saya nggak kena TB. Ya enggak. Itu kan melindungi ketika fase awal kehidupan, jadi dia bisa survive, tapi tetap saja ada fasenya nanti tadi penularan yang luar biasa. Nah, saking luar biasanya sakit ini, jadi vaksinnya sudah ditangani dari awal. Tapi untuk yang dewasa ya harus menjaga pola hidup dan sebagainya. Kalau vaksin yang dewasa sih belum gitu. Oh, Ya. oke. Oke, jadi sebenarnya kita sendiri sudah punya imunitas gitu ya Ya. dok.
sejak bayi karena vaksin BCG, BCG betul. tadi. Oke dok, ini ternyata waktunya sudah habis. Juga rekan-rekan mohon maaf sekali bagi yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, mungkin kita bisa ada di lain waktu dan di lain kesempatan, dan simak terus, makanya follow Instagram @pastikan.aman, simak terus informasi dari kita karena nantinya kita juga akan berbagi informasi salah satunya mengenai TB. Jadi boleh disimak terus. Oke dokter, terima kasih sekali lagi Terima atas kasih. Terima kasih banyak, waktunya. Dok. Siap. Makasih juga udah macet-macetan tadi Siap. sampai ke Ya. Cakung gitu ya dok. Nah. Oke, mungkin itu saja dari Dokter Inu, dan terima kasih juga Dokter Febri sudah menemani saya di Dengan sini. semangatnya. Selanjutnya kita akan spin wheel dulu nih dok. Apa tuh? Spin wheel. Jadi kalau misalnya kita ada webinar gitu ya dok, kita biasanya berbagi hadiah gitu. Bagi-bagi Jadi hadiah, Dok. Ini yang selain ditunggu-tunggu, Dok. iya, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya setiap webinar. Jadi selain kita berbagi informasi, kita juga berbagi hadiah juga untuk para webinar di sini. Ada 10 hadiah. Wah, banyak juga nih 10 hadiah. Berarti ini kita 10 kali spin wheel nih. Kita 10 kali spin wheel. Tadi juga yang bertanya, tadi ternyata juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah juga dari kita. Jadi bukan 10 kali spin wheel nih, karena kebanyakan. Jadi kita akan spin wheel mungkin yang pertama dulu. Kita lihat siapa nih yang beruntung hari ini. Dokter Inu baru pertama kali juga nih ke sini dok. Ya, baru diundang soalnya. Baru. Kalau saya diundang ya saya datang. Ya, nanti kita akan undang-undang terus nih dok. Jadi siap-siap saja karena infonya juga jadwalnya dokter ini juga cukup padat. Gitu. Ya, tapi buat cuti bisa. Bisa ya. Tame nih tepuk tangannya dok. Oke, mungkin boleh spin wheel. Kita lihat siapa nih kira-kira yang beruntung. Ayo teman-teman doa ya teman-teman. Ya, doa. Mungkin dokter Febri juga boleh ikut bantu doa. Oke, selamat kepada Mas Fajar Mubarak. Wah, ini ada di cabang set kita, Dok. Jadi hari ini podcast kita ditonton oleh seluruh Indonesia. Apakah Mas Fajar Mubarak ada? Ada? Oke. Dihitung. 3, 2, 1. Ada ya Mas Fajar? Oke, kita mulai sekali lagi. Siapa nih yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kita? Habis ini masih ada jadwal lagi dok? Kenapa? Habis ini saya akan main ke klinik Yuti. Mantap. Iya. Mungkin boleh dilihat dok kliniknya. Iya, betul. Karena Yuti mau akreditasi kan? Iya, jadi saya mau lihat ya. Yang kedua selamat kepada Mas Arif Marlovi. Halo dari Jayapura. Ya, halo Mas Arif. Halo Mbak. Oke, selanjutnya. Oh, gugur. Kita lihat selanjutnya nih dok. Wah, selamat nih kepada Mbak Rika. Ada? Oh, ternyata tidak ada. Sayang sekali Mbak Rika. Mungkin boleh selanjutnya kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Karena ini dokter Indu sudah nggak sabar nih kayaknya mau main ke klinik kita ya dok. Dokter Febri dokter klinik ya? Enggak dok, aku di bagian EHS. Oh, nih. Selamat kepada Mas Fadli Dwi Purnama. Ada nggak tuh dok? Mas Fadli? Ada ya? Yang dibuhut. Oke, yang dibuhut katanya Pak Furkon tadi. Boleh lanjut. Berapa kali lagi nih? Udah berapa kali nih kita tadi spin wheel? 3. Oke. 2 lagi berarti ya. Wah nggak boleh tuh baby tuh. Wah. Ada. Langsung diprotes nih dok. Panitia. Ini Febri ini tadi. Oh, bukan. Namanya banyak yang sama Oh, dok. gitu. Iya, Oke. dok. Selamat kepada Mbak Nurul Fadila.
Mbak Nurul Fadilah ada? Ada? Ya, ternyata tidak ada. Mungkin boleh sekali lagi. Oke, selanjutnya siapa nih? Mungkin rekan-rekan yang ada di sini juga jangan leave dulu, karena tadi kita di awal belum foto bersama. Mungkin kita boleh mengabadikan momen hari ini. Oke, nggak ada ternyata. Boleh lanjut lagi? Ya Imam ada Imam. Oh, nggak boleh katanya, Pak Furkon. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, siapa nih kira-kira? Wengki ada Wengki. Wahyu ada tuh Wahyu. Ada Mas Wahyu Agung Setiawan. Ya, makasih loh Pak Furkon sudah memantau, ikut memantau juga. Oke, selanjutnya. Imam ada Pak. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Oke. Selamat kepada siapa tuh Mas Wahyu? Boleh dibacain Mas nggak? Wahyu Mistuti Ariwijayanti. Masih ada di room? Ada? Sayang sekali. Oh, ada. Ada. Oke. Oke, ternyata namanya beda ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para partisipan di sini untuk mengakhiri dan menutup acara pada sore hari ini. Boleh kita foto bersama terlebih dahulu? Kita foto, boleh dihidupkan kameranya. Karena tadi kita belum foto nih di awal. Oke. Oke, masih kita tungguin nih. Masih banyak yang belum on cam. Oke, kita mulai ya. Mungkin boleh Dokter Inu bisa melihat kamera yang ada di on-cam tengah. dong. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi Dokter Inu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Febri juga sudah menemani saya di sini. Itu dia rekan-rekan, terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti podcast hari ini. Jangan lupa kita akan ada banyak sekali event, jadi boleh di follow @pastikan.aman untuk event selanjutnya. Dan tadi juga bagi para peserta yang mungkin belum terbaca pertanyaannya, mungkin bisa di lain waktu gitu kita ketemu. Saya Aurel selaku perwakilan dari panitia di sini, mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Kita Kita bisa. bisa. Luar biasa. Tapi belum tahu nih, jadi kita punya jargon dok. Iya. Jadi kalau kita bilang semangat pagi, kita bisa luar biasa Oh, gitu. betul. Mungkin boleh sekali lagi Siap. ya dokter. Mungkin boleh juga rekan-rekan di sini yang masih bergabung di sini ya. Kita ulangin semangat lagi. Kita Kita bisa. bisa. Luar biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh, betul, makasih ya dok. Kita dipantau Aurel.